Baiklah teman-teman, saya punya video yang bikin hati senang untuk kalian dan saya 100% yakin kalian akan menyukainya sama seperti saya akan menyukainya. Karena siapa sih yang gak suka melihat para cengeng menangis? Apalagi kalau mereka itu kaum kiri woke yang gila. Saya suka banget dan saya yakin kalian juga akan suka. Karena saya punya kompilasi orang kiri yang ribet. Oke? Ribet. Siapa sih yang gak suka lihat orang kiri ribet? Tonton video ini sampai habis dan saya jamin kalian bakal suka. Kalau nggak suka, kasih saya dislike aja, oke? Kasih saya dislike aja. Lihat nih orang Australia, woke, kiri, sok suci, gila banget. Orang-orang itu Bebaskan Palestina, sialan Australia, sialan Israel, hancurkan koloni-koloni, hidup perlawanan. Dan aku harap bisa bertemu kalian semua segera. Idiot. mereka hidup di dunia mereka sendiri. Kita harus membiarkan mereka tetap di negara-negara yang mereka bela. Tapi Israel agak berbeda, oke? Jadi begini awalnya. Aku diam, masuk ke sana. Bebaskan, bebaskan Palestina. Diam dan ambil itu. Masuk ke sana. Ini Ben Gvir. Aku bukan penggemar beratnya, tapi kau tahu apa? Ini mungkin sebenarnya langkah yang buruk dari pihak Israel. Karena Israel itu bukan Amerika, oke? Kalau kamu melakukan hal-hal seperti ini, kamu akan memancing kemarahan banyak orang di barat. Secara pribadi aku menikmati ini, jangan salah paham. Dan aku yakin penonton kita juga akan menyukainya. Sebenarnya, kau tahu apa? Mungkin kita harus berhenti meminta maaf. Inilah sebabnya aku tahu banyak kaum konservatif di barat tidak suka dengan Israel. Tapi lihat ini teman-teman, kalian harus memahami ini. Bukankah itu yang kita inginkan di negara kita sendiri? Bukankah itu yang kita inginkan di Australia, Amerika, dan Inggris untuk memperlakukan orang-orang ini seperti Israel memperlakukan mereka? Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Jika kamu tidak suka Australia, kamu ingin menghancurkan Australia. Kamu ingin menghancurkan cara hidup orang Australia demi memberi tempat bagi para barbar abad ke-7, maka aku ingin undang-undang baru. Aku ingin memasukkanmu ke penjara untuk sementara waktu. Tidak harus karena ucapanmu atau kata-katamu, tapi jika kamu secara aktif berusaha membongkar konstitusi Australia atau konstitusi Amerika atau cara hidup kita, maka kita harus melakukan sesuatu. Kita harus mengembalikan undang-undang makar. Jadi orang-orang ini pergi dengan armada kapal ke Israel karena mereka berpikir, lihatlah ini, dia membenci Australia, tapi dia pergi ke sana dengan memanfaatkan kekuatan paspor Australia. Kita seharusnya membatalkan paspor-paspor ini. Maaf, kamu membenci Australia. Tapi lihat ini, aku punya lebih banyak lagi. Lihat itu. Mereka semua melayang seperti Mereka menundukkan kepala. Kau tahu, begini cara umat muslim berdoa bukan? Kepala di bawah, pantat di atas. Dan orang di belakang yang menanggung akibatnya. Tapi kau tahu, begitulah. Mereka seperti kau ingin menabung untuk... Mereka semua sangat diam. Tidak punya waktu untukmu. Itu banyak sekali pantat. Itu banyak sekali assist. Begitulah caranya. kalian menang. Nah, begitu. Tujuannya di sini adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada orang dalam prosesnya. Saya ingin ditangkap. Ada orang gila woke sedang berteriak. Saya yakin dia adalah wanita liberal kulit putih, tapi dia tetap pergi. Jangan terbawa suasana oleh teriakan mereka. Jangan jadi seperti Masuk saja, saya masih punya banyak lagi. Lihat retard sayap kiri berikut ini. Hapus kata retard. Saya rasa saya bisa kena masalah. Lihat orang kidal gila berikut ini. Australia, mungkin orang kiri paling gila di Australia, Abby Chatfield. Lihat dia, saya punya kompilasi seluruh sejarahnya. Dan sekarang dia menangis. Dia kayak, kenapa semua orang membenci saya? Dan dia melakukan itu karena pacarnya yang juga seorang simp yang woke. Saya tidak tahu siapa, saya tidak tahu banyak tentang dia. Dia seorang penyanyi, tapi dia nge-simp untuknya. Dia joget twerk untuknya. Dia benar-benar dikuasai olehnya. Dan dia pergi ke Amerika dan baru saja dideportasi karena pacar-pacarnya yang gila itu.
Saya akan membiarkan kamu menonton videonya. Ini Abby Chatfield. Ini dia, benar-benar orang gila. Ada begitu banyak orang yang membenci saya tanpa alasan. Bakteri sialan. Orang-orang aneh sialan. Itulah kenapa orang-orang membencimu, Abby. Dan alasan kenapa kolom komentar dipenuhi kebencian terhadapku itu nggak masuk akal. Ya, saatnya aborsi, saatnya aborsi. Nggak apa-apa, aku rasa dia melakukan itu untuk membuat orang-orang kesal. Aku bukan seorang Kristen. Aku nggak terlalu punya perasaan kuat soal aborsi. Tapi aku juga bukan berarti aku nggak setuju dengannya. Menurutku harus ada batas waktu untuk aborsi. Dan jelas, seharusnya tidak ada batas waktu jika seseorang hamil tanpa keinginan. Keluarkan dari tubuhku. Kamu tidak heran kenapa orang-orang membenciku, seolah-olah tanpa alasan. Orang Amerika. Ketika kalian menonton video ini, inilah alasannya dia seperti itu. Inilah alasan kenapa pacarnya dideportasi. Kapan kamu akan melakukannya? Kenapa itu belum selesai juga? Dia mendesak orang Amerika untuk membunuh Presiden Trump. Itulah yang dia lakukan. Dia bilang, kenapa kalian belum melakukannya? Mereka adalah orang-orang yang sama yang merayakan kematian Charlie Kirk. Aku akan lakukannya. Kenapa itu belum selesai? Dan ketika kamu tanya mereka, kenapa kalian tidak suka dia? Mereka tidak bisa memberimu jawaban. Kamu sudah menyebutkan banyak alasan, sayang. Kata-kata pecundang, kamu benar-benar pecundang sialan. Sumpah, ini semua gara-gara artikel seperti ini. Siapa yang peduli? Siapa yang peduli? Siapa yang benar-benar peduli? Siapa yang peduli? Siapa yang peduli? Pria-pria ini. Aku akan menangis. Ini sudah keterlaluan. Tolol sialan. Itu pacarnya. Lihat dia. Mereka mengejek para patriot Australia karena mereka bilang negara kita sudah penuh. Kualitas hidup kita menurun. Upah kita sudah stagnan. Kita sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita tidak mampu menampung lebih banyak migran yang datang. 77% orang Australia. Banyak juga, ada survei lain juga. Banyak migran, orang dengan latar belakang migran juga bilang, tidak, cukup sampai di sini. Terlalu banyak. Saya juga bukan pengecualian, teman-teman. Saya bukan pengecualian. Karena saya tidak setia pada konsep migrasi. Saya setia pada negara ini. Apa yang tidak dimengerti orang-orang ini? Mereka itu gila. Jadi lihatlah dia, dengarkan pacarnya. Bajingan kecil yang benar-benar bodoh. Sebuah mobil lewat dan ada teriakan kata-kata homofobik. Dasar pecundang sialan. Jadi kamu bisa mengumpat, kamu bisa memaki semua orang lain. Tapi semua kata-kata homofobik. Aku tidak begitu, aku tidak menyarankan itu. Aku berasal dari generasi yang memperjuangkan kesetaraan pernikahan. Jadi aku masih bangga akan hal itu. Dan aku masih memegang pandangan itu. Itu bukan urusan kita. Tapi sekarang masalah LGBTQI+, LGBTQIA+ ini sudah di luar kendali. Saya tidak ingin laki-laki biologis yang berdandan seperti waria masuk ke ruang ganti putri saya. Saya tidak mau itu terjadi. Dan saya bukan satu-satunya. Ada banyak perempuan yang mengatakan hal itu, tapi dia tidak akan mengatakannya. Kata-kata yang benar-benar buruk. Kamu benar-benar Nazi. Kamu benar-benar Nazi. Saya belajar banyak darinya. Pria itu, dia benar-benar jelek, benar-benar pecundang, benar-benar orang aneh, pecundang, lemah. Inilah alasan saya menangis saat Trump terpilih. Karena saya tahu pria-pria seperti ini akan semakin berani dengan keanehan mereka. Dalam kelemahan itu, cari kata yang lebih baik, sayang. Jadi mungkin orang-orang ini, pria-pria misoginis ini, akan semakin berani dengan patriarki mereka atau kebencian mereka terhadap perempuan. Gunakan kata-kata yang tepat. Orang gila. Setiap hari aku merasa dia adalah cahaya yang paling cerdas dan cantik. Berhenti berbohong soal niatku, sialan. Dan setiap pagi aku bangun dan langsung berpikir, wow. Kamu bodoh seperti kotoran anjing. Dia tidur dengan orang-orang bodoh dan tengkorak pria bodoh. Bodoh sekali. Jangan berkembang biak. Mati saja. Mati saja. Mati saja. Bukan kamu. Ini semua para incel yang bilang. Bukan, aku seperti... Jadi, apa yang akan aku lakukan? Kamu tahu apa yang sebenarnya bisa membuat orang sedikit menghormatimu dan mungkin bahkan ingin meretasmu kalau kamu benar-benar melakukannya. Kalau kamu benar-benar melakukannya. Ini hanya memberitahu para incel untuk bunuh diri. Sebenarnya menjadi incel itu cukup memalukan, jujur saja. Karena ya kekerasan incel sudah semakin tidak terkendali.
Kita hanya butuh sedikit tradisionalisme, teman-teman. Kamu akan mendapat banyak candaan dari para penggemar. Jadi itu Abby Chatfield. Aku masih punya lagi, teman-teman. Dia itu duo orang Australia. Duo orang Australia yang gila. Tapi Amerika penuh dengan orang seperti itu. Dengarkan wanita woke ini menangis sejadi-jadinya. Dia menangis karena membenci Presiden Trump. Lihat ini. Kalau kamu juga membencinya, duduk saja bersamaku. Aku membencinya. Aku tidak suka membenci orang, tapi aku membencimu. Hidupkan lagi rumah sakit jiwa, teman-teman. Orang-orang ini butuh bantuan. Oke, aku tahu aku menyampaikannya dengan cara yang lucu, karena memang lucu. Mereka cuma ngaco. Nanti pada akhirnya mereka juga bakal ngaco. Seperti cewek sebelumnya yang aku tunjukkan padamu, Abby Chatfield. Dia sudah minta maaf beberapa kali sejak saat itu. Tapi menurutku itu tidak tulus. Tapi orang-orang ini butuh bantuan kita, guys. Kita harus menunjukkan belas kasih kepada orang-orang ini. Hanya jika mereka mau berubah. Hanya jika mereka mau memahami apa yang sedang terjadi. Jika mereka terus bertingkah, ikut dalam flotila-flotila ini, berpihak pada para Islamis yang ingin membunuh kita semua, yang ingin menghancurkan negara-negara kita dan meruntuhkan cara hidup kita lalu menggantinya, katakan pada mereka kita hanya akan menertawakan mereka. Bisakah kamu duduk bersamaku? Jadi aku tahu bahwa tidak ada siapapun yang duduk bersamanya di mobil saat ini. Seperti sekarang, aku benar-benar sangat sendirian. Tidak ada siapapun di sini. Apakah itu? Tapi aku sedang melakukan sesuatu yang berguna. Aku sedang merekam video. Aku ingin video ini dilihat oleh puluhan ribu, ratusan ribu orang. Tapi itulah yang dia lakukan. Seperti ada sesuatu yang disebut, farming, hate farming, sympathy farming. Itulah yang dia lakukan. Ini beneran nggak sih? Atau mungkin tidak. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dia duduk di dalam mobil sendirian dan bahkan tidak punya apa-apa untuk ditambahkan. Yang dia katakan hanya, duduklah bersamaku. Apa? Keluar sana. Coba keluar dan hirup udara segar, sayang. Video ini memang gitu. Sebesar itu juga aku membencinya. Jika aku membencinya. Oke, itu agak mengecewakan. Itu tidak membuat saya senang. Mungkin video berikutnya akan membuat saya senang. Oke, wanita ini terlihat bisa mengendalikan emosinya. Dia sudah memakai make up. Dia tidak melihat ke arah lain. Tidak ada tindik hidung. Tidak ada rambut ungu. Mungkin, oke. Mungkin yang ini akan lebih menghibur. Ketika semua ini berakhir dan Trump sudah pergi dan Demokrat kembali berkuasa, serta kita membangun ulang segalanya, hukuman untuk para pendukung MAGA yang memilih Trump 3 kali, haruslah mereka kehilangan akses internet selama 4 tahun. Wow. Bahwa mereka tidak boleh mengunggah video atau komentar di media sosial selama 4 tahun berturut-turut. Ya Tuhan, lihat para neofasis ini sekarang. Dia bilang bahwa dia akan mengambil hak orang untuk berbicara. Ya Tuhan. Agar tidak ada dari kita yang terkena kebohongan dan disinformasi mereka saat kita memulihkan keadaan dari kekacauan yang mereka sebabkan. Seluruh dunia dan Amerika bisa bebas dari omong kosong mereka di internet selama 4 tahun penuh. Bisakah kita semua setuju dengan ini? Orang bodoh ini jelas tidak mengerti bagaimana demokrasi bekerja. Tidak paham tentang kebebasan berbicara yang sangat penting di Amerika Serikat. Saya berpikir mungkin akan sedikit lebih mudah bagi kita di Australia dan Inggris untuk membatasi kebebasan berbicara para Islamis dan kaum woke yang gila itu. Mari kita akui saja, kita semua ingin melakukannya. Ya, mereka ingin membatasi kebebasan berbicara kita. Kita ingin membatasi kebebasan berbicara mereka. Tapi untungnya di Amerika, mereka punya perlindungan konstitusional. Kita, berkat para politisi kiri kita, tidak punya ketentuan seperti itu. Jadi, para politisi kiri kita telah memperkenalkan undang-undang ujaran kebencian ini untuk membungkam orang-orang seperti saya. Tapi itu tidak berhasil. Saya belum pernah didatangi polisi sampai sekarang. Sejujurnya, saya terkejut. Anthony Albanese, sebenarnya saya ingin kamu datang dan menangkap saya.
Saya ingin menjadi martir untuk hal ini. Saya ingin mati demi suatu tujuan. Bukan mati secara fisik, maksud saya secara politik. Tapi sebenarnya, siapa tahu juga, orang-orang ini bisa melakukan apa saja, saya tidak tahu. Tapi saya tidak akan mundur. Jadi ketika giliran kita tiba, kita bisa memelintir hukum mereka sehingga para Islamis tidak bisa meneriakkan Allahu Akbar. Mereka tidak bisa membakar bendera Australia. Mereka tidak bisa berkata, Kami ingin syariah di Australia. itulah yang harus kita lakukan. Saya rasa kita bisa melakukan itu. Mungkin sebaiknya kita tidak melakukannya. Begitu kamu mulai mengutak-atik kekuatan ini, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya hanya bercanda. Syukurlah, itu jauh di atas wewenang saya dan saya tidak akan pernah harus mengambil keputusan itu. Tapi di Amerika, begitulah kekuatan Amerika. Tak ada yang bisa menandingi kekuatan ini. Tapi wanita idiot, Dila Wok yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda, dia tidak mengerti itu. Mari kita batalkan saja langganan internet semua orang, seolah-olah itu berhasil. Oke, sekarang saya punya video terbaik untuk Anda. Oke, video FFO terbaik dan paling ultimate. Tonton ini. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Lihat orang-orang ini. Saya rasa saya menonton ini 6-7 bulan yang lalu saat videonya dirilis. Orang-orang ini begitu bodoh sampai mereka mengatakan hal-hal seperti itu di depan kamera. Dan mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja. Oke teman-teman, jadi aku ingin memulai sebuah gerakan baru. Lihat ini. Wanita berusia 45 tahun ini memulai gerakan tolol baru. Itulah yang terjadi kalau kamu tidak punya anak. Tidak bermaksud menyerang wanita yang tidak bisa punya anak. Oke. Teman-teman, para pengikut Kristen saya dan para pengikut saya yang sentris, ateis, liberal. Kita harus membicarakan hal-hal ini dengan halus, oke? Tanpa tersinggung. Kita semua ada di pihak yang sama. Tapi lihat wanita ini. Inilah yang terjadi. Namanya Miss Mamades, saya tidak tahu. Mungkin dia ibu tunggal, saya tidak tahu. Inilah yang terjadi saat kamu berusia 40-an. Kamu benar-benar tidak tahu. Kamu telah membuat beberapa pilihan yang sangat buruk dalam hidupmu. Dan sekarang kamu berada di titik hidup di mana kamu ingin merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Saya ingin merasa diri saya istimewa. Jadi saya akan membuat gerakan baru. Oh, oke. Mari kita lihat Nelson Mandela di sini. Saya harap ini gerakan yang bagus. Saya rasa tidak. Mulai gerakan baru yang disebut si MAGA. Maga menembak maga, maga menembak maga. Orang-orang gila kiri ini pikir mereka bisa melakukan ini di depan kamera. MAGA. Karena orang-orang seperti itu bereaksi terhadap rasa takut. Apa sih yang salah dengan orang-orang ini? Dan teror serta agresi. Bukan logika dan empati atau entahlah kecerdasan. Itu tidak berhasil untuk mereka. Di sini berhasil. Jadi jika kita semua mengambil senjata kita dan menggunakan hak amandemen kedua kita kan, dan akal sehat kita pada titik ini, pemerintahan ini memohon kita untuk bangkit dan memberontak. Dan kamu melihat seseorang memakai topi MAGA, dor, itulah yang kita lakukan. Begitulah hidup. Kenapa mereka pengecut? Kenapa mereka selalu mendorong orang lain? Karena mereka tahu bahwa mereka punya banyak orang gila dalam gerakan mereka. Seperti orang yang mencoba menembak Presiden Trump dan ketika pelurunya nyaris mengenai telinganya. Abby Chatfield yang tadi saya tunjukkan kepada Anda, dia berkata, orang Amerika, kenapa kalian tidak melakukannya? Kenapa kalian tidak melakukannya? Karena kalian takut masuk penjara. Tapi kalian ingin ada orang gila yang melakukannya karena kalian pengecut. Dan saya selalu mengatakan itu sepanjang sejarah manusia. Kaum konservatif, orang-orang yang berjuang untuk keluarga mereka, orang-orang yang berjuang untuk sesuatu yang bermakna, bukan untuk agenda globalis. Dulu saya melihat diri saya sebagai warga globalis, sebagai warga global. Ngomong-ngomong, Perdana Menteri kiri kita, Anthony Albanese, baru saja mendapatkan penghargaan warga global terbaik tahun ini. Mereka bahkan tidak menyembunyikan niat bodoh mereka. Tapi saya tidak akan berjuang untuk Somalia dan mati untuk Somalia. Ya, kita semua harus setara. Kita semua seharusnya, kamu tahu, kita semua anak muda pasti pernah melewati fase itu. Tapi saya belum selesai. Ternyata memang ada survei yang dilakukan baru-baru ini di Inggris, di mana mereka bertanya kepada orang-orang liberal kiri ini. Semuanya bilang, kami tidak akan mati untuk Inggris. Mereka tidak mau mati untuk Inggris, tapi mereka ingin membawa semua orang masuk ke Inggris. Orang Somalia, orang Sudan, orang Afrika Sub-Sahara, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang India, orang Suriah, dan orang Libya. Mereka ingin membawa semua orang masuk.
Mereka ingin menyerahkan negara ini, tapi mereka tidak mau berjuang untuknya. Tidak bisa seperti itu. Jadi orang-orang ini bisa berteriak dan menjerit, tapi karena mereka tidak berjuang untuk sesuatu yang nyata, berjuanglah untuk sesuatu yang layak diperjuangkan. Jika mereka berjuang, mereka akan kalah. Itulah sebabnya sepanjang sejarah manusia, orang-orang yang berjuang untuk keluarga mereka, orang-orang yang berjuang untuk negara mereka, merekalah yang berjuang, mereka rela mengorbankan nyawa. Saya harap itu tidak pernah terjadi. Saya harap ini tidak sampai ke tahap itu karena ini hanya sementara. Ketika kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, ketika kita akan melihat kembali periode sejarah kita ini, periode pasca 2015 ini, gerakan wokeisme yang sebenarnya sedang sekarat. Jadi dalam periode 10 sampai 15 tahun ini, ketika kita melihat kembali, kita akan berkata, mungkin itu memang diperlukan untuk memperbaiki prioritas kita, untuk meluruskan prioritas kita. Karena kamu perlu kehilangan sesuatu agar bisa memahami nilainya. Itulah yang kita butuhkan. Kita perlu melihat apa yang terjadi ketika kamu tidak peduli dengan masyarakat atau negara tempat kamu tinggal. Apa yang terjadi ketika kamu melepaskan nilai-nilai nasional? Apa yang terjadi ketika kamu melepaskan nilai-nilai tradisional? Saya tidak berbicara tentang tradisional dalam arti agama, meskipun agama memang punya peran yang sangat baik. Saya berbicara tentang nilai-nilai tradisional, nilai-nilai yang memang sudah ada sejak lahir secara biologis. Kalau kita tidak punya anak, umat manusia bisa cepat punah. Mau kamu menikmati seks, tidak menikmati seks, ingin punya hubungan bebas, atau tidak mau punya tanggung jawab, itu terserah. Tidak ada makhluk hidup lain yang berpikir seperti itu. Tapi kita punya kemewahan untuk melakukannya karena kita lebih kaya dari sebelumnya. Jadi kebanyakan wanita tidak ingin punya anak. Oke, tidak masalah. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, itu akan terjadi. Akan ada konsekuensi bagi umat manusia. Itu akan ada konsekuensinya. Jadi mungkin hal-hal ini memang perlu terjadi agar kita bisa menyesuaikan kembali prioritas kita. Bagaimanapun, maaf. Wanita ini gila. Piu, itulah yang kita lakukan. Begitulah caranya. Itu satu-satunya cara. Kembalikan mereka ke ruang bawah tanah mereka. Buat mereka takut lagi untuk menjadi rasis, homofobik, dan orang-orang yang benar-benar buruk, benar-benar sampah. Karena aku jauh lebih memilih apa yang akan terjadi pada orang Amerika daripada orang-orang MAGA. Orang-orang MAGA pantas merasa ketakutan dan takut berjalan di jalanan karena mereka harus tahu bahwa orang Amerika sejati akan benar-benar membunuh mereka. Kamu mau tahu apa yang terjadi padanya? Pahlawan. Semua orang jadi pahlawan sampai FBI datang mengetuk pintu. Jadi dia sudah dinyatakan bersalah dan lihat kebebasan berbicara. Orang-orang ini tidak mengerti apa itu kebebasan berbicara. Jadi sebenarnya aku senang, bahkan Amerika memandangnya secara berbeda. Jadi Sarah Soto, seorang wanita yang dinyatakan bersalah karena melontarkan ancaman di TikTok, dijatuhi hukuman penjara federal selama 14 bulan. Hilang, hancur. Aku ingin melihat video dia menangis dan meminta maaf. Desiree Doreen Sigari, 41 tahun sudah kubilang. Apa yang sudah kubilang? Aku tahu segalanya. Telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Distrik AS Catherine Kimball Mizell. Wow, jadi itu juga seorang wanita. Semoga dia wanita konservatif, bukan wanita progresif, yang akan berkata, ya itu tidak apa-apa. Kebebasan berbicara. Dihukum 14 bulan penjara federal karena menyampaikan ancaman lintas negara untuk melukai. Juri menemukan Sigari bersalah pada 13 Januari 2026, jadi itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Jaksa AS Gregory W. Kihui membuat pengumuman tersebut. Menurut bukti yang diajukan di persidangan pada 7 Agustus kita tahu apa yang terjadi. Jadi teman-teman, saya tidak tahu kenapa Abby Chatfield tidak didatangi aparat di rumahnya ketika dia mendesak orang Amerika untuk pergi keluar sana dan membunuh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat. Saya tahu kenapa. Karena pemerintah kiri kita mungkin berkata, bagus Abby, bagus, lanjutkan. Tapi orang-orang ini perlu mengerti. Pertama-tama, kekerasan politik itu tidak boleh dilakukan. Karena begitu kita sampai di tahap itu, siapapun bisa menjadi Rob Schreier dan siapapun bisa menjadi Rob Schreier. Revolusi Prancis dimulai dengannya dan berakhir dengan gilotin jatuh di lehernya. Jadi kita tidak boleh membenarkan kekerasan politik. Tidak pernah. Saya benar-benar serius. Saya mengatakan ini secara strategis, bukan hanya karena secara moral seharusnya tidak bisa diterima, tapi saya pikir itu akan menjadi bisa diterima. Secara moral, itu bersifat cair. Bergantung pada situasi Anda. Jadi kita tidak boleh membiarkan situasinya sampai seperti itu. Itu sebabnya saya katakan, kekerasan politik kita tidak boleh berharap.
kita tidak boleh berharap itu terjadi. Sama seperti kita tidak boleh berharap terjadi perang nuklir, karena kita semua akan kalah, tidak ada pemenang. Jadi kekerasan politik tidak boleh dibenarkan. Tapi kaum kiri ini tidak mengerti bahwa jika keadaan memaksa, jika negara kita jatuh ke dalam perang saudara, maka bukan kaum kiri yang akan memenangkan permainan kekerasan itu. Bukan mereka. Karena kaum kiri tidak berjuang untuk apapun. Kalian semua mendukung multikulturalisme sampai kalian dipukul oleh seseorang dari budaya lain. Semua orang bilang pengungsi diterima sampai mereka diserang oleh seorang pengungsi yang omong-omong sering terjadi di Eropa. Dan itu alasan kenapa semua orang di Eropa beralih ke partai-partai politik sayap kanan garis keras. Jadi mereka tidak punya apa-apa untuk diperjuangkan. Itulah sebabnya mereka juga tidak akan bisa menang secara politik. Lalu mereka tahu mereka tidak akan menang secara politik. Mereka tahu. Jadi mereka akan beralih ke kekerasan. Dan itu akan menjadi kesalahan yang lebih besar bagi mereka karena mereka akan gagal total. Katakan tidak pada kekerasan politik dan tetap berpegang pada kekuatan argumen kita karena argumen kita kuat.